Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan rahasia Presiden dengan Nyi Roro Kidul. Memisahkan klinik dan hal mistis dari Indonesia sepertinya akan sulit sekali, karena bukan hanya hal-hal sepele. Panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib. Ada pejabat yang memang mengakuinya dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk benda-benda keramat, azimat, maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan di tempat keramat. Ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Bahkan peristiwa pergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang nyai. Siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul? Yang pertama adalah Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di dalam masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Presiden Soekarno. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang kerap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam beberapa acaranya. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada tanggal 17 Juli tahun 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September tahun 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa menjadi kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu, atau kerajaan atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi, yaitu di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Istana presiden ini dinamai Pesanggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah kenapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Sampai sekarang ini, kamar hotel tersebut masih dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat jika ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Entah semuanya itu benar atau tidak. Tetapi sampai saat ini, cerita tentang misteri kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kokoh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa yang kental dengan kepercayaan dan adat istiadat Jawa, pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Yang selanjutnya yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia,
para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon hubungan tersebut diteruskan pada keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah Joko Widodo. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di lain pihak, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Seorang paranormal bernama Ki Sabdo mengaku diperintahkan Joko Widodo untuk melakukan ritual di depan ruang Parnipura Nusantara 5 di Kompleks Parlemen. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memastikan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dengan bantuan makhluk halus. Adapun makhluk halus yang dimaksud, beberapa di antaranya adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Jin Kayangan, Nyi Blorong, dan lain-lain. Dia yakin pengawalan spiritual seperti itu merupakan hal yang wajib agar pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Itulah keempat pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa Pantai Selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau dengan mistis. Lantas bagaimana dengan Anda? Percayakah atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar.